Apakah yang dimaksud dengan rapture itu? Rapture adalah pengangkatan anak-anak Tuhan yang sudah tercatat dalam buku kitab kehidupan anak domba pada waktu Tuhan Yesus HaMasiah datang di awan-awan menjemput anak-anak Tuhan tadi untuk bertemu di angkasa. Itulah rapture, saudara-saudara. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang rapture adalah pertama dari kitab Matius atau Matius 24 ayat 29 dan seterusnya, saudara-saudara. Kemudian yang kedua dari 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan seterusnya. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 51 52. Kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 7. Itulah saudara-saudara tentang rapture. Sekarang kita dalami saudara-saudara ayat-ayat tadi satu persatu. Sekarang dari yang data primer, yaitu keterangan penjelasan dari Tuhan Yesus sendiri, Sang Mesias yang akan menjalani rapture itu saudara, yang akan mengangkat kita anak-anak Tuhan itu. Mari kita lihat saudara di dalam kitab Matius atau Matius 24. Kitab Matius atau Matius 24 saya bacakan dari ayat 29 saudara yang berkaitan dengan rapture. Dan segera sesudah hari-hari itu matahari akan dijadikan gelap dan bulan tidak akan memberi cahayanya. Dan bintang-bintang akan bercatuan dari langit, dan kuasa langit akan diguncangkan. Dan pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit. Dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaannya yang besar. Ayat 31. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan saudara. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari itu, sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, ayat 38 ya. Kemudian ayat 39 saudara. Dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Nah, pengangkatan ini saudara. Tadi kan dikatakan para malaikat diutus Tuhan untuk mengumpulkan anak-anak Tuhan, baik yang sudah meninggal atau yang masih sisa hidup saat itu. Ayat 40 saudara. Pada waktu itu akan ada dua orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu dibiarkan. Dua orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu dibiarkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Dan kamu mengetahui hal itu, bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Itulah saudara, camkan betul itu ya. Pada waktu Tuhan datang di awan-awan, kemudian para malaikat membunyikan sangkakala yang membahana. Kemudian para malaikat diutus Tuhan untuk mengumpulkan arwah orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah tercatat dalam buku kitab kehidupan. Kemudian mereka yang masih hidup, yang masih sisa juga diangkat. Baik yang sudah jadi arwah maupun yang masih hidup saat itu saudara, langsung diubahkan dengan tubuh baka. Makhluk roh yang tidak bisa binasa
seperti makhluk Yesus Mesias yang di awan-awan. Haleluya. Ayat berikutnya tentang rapture, saudara-saudara, dari 1 Tesalonika 4. Saya bacakan mulai dengan ayat 16. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati dalam Hamasiah, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan alam ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Haleluya. Saudara, ayat di 1 Tesalonika 4 ini adalah ayat yang mendukung data primer yang dikatakan oleh Tuhan sebagai pelaku dari kejadian rapture itu. Jadi diteguhkan oleh pernyataan Rasul Saul yang memperoleh hikmat dari Roh Kudus untuk berbicara meneguhkan bahwa rapture itu memang ada, seperti yang Tuhan Yesus sudah rancangan dalam Matius 24 tadi. Nah, itu saudara, haleluya. Ayat-ayat berikutnya saudara-saudara saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Ini kelanjutan atau penjelasan dari 1 Tesalonika 4 tadi dan juga Matius 24 seperti yang Tuhan sudah jelaskan. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Lihatlah, aku mengatakan sebuah misteri kepadamu. Sesungguhnya kita tidak akan meninggal semuanya, tetapi semuanya akan diubah dengan seketika, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir. Sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh baka dan kita akan diubahkan. Itulah saudara-saudara, kita pakai tubuh baka, tubuh surgawi seperti Yesus. Setelah bangkit pakai tubuh surgawi, tubuh yang baka, tidak bisa binasa. Kita pun diubahkan dulu saudara. Sebab kalau kita tidak diubahkan seperti tubuhnya Yesus yang sudah bangkit, kita tidak akan bisa bertemu Tuhan. Kita tidak bisa masuk ke Samayim saudara. Kita tidak bisa masuk ke Yerusalem baru yang akan dinyatakan Bapa Yahweh nanti saudara. Sebab darah dan daging tidak punya tempat di kerajaan Elohim. Di dalam surga nggak bisa, di Samayim nggak bisa saudara. Karena itu harus diubahkan dulu. Karena itu saudara-saudara, kita berbahagia kalau sudah tercatat dalam buku kitab kehidupan anak domba. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya tentang rapture adalah di dalam kitab 2 Tesalonika 2 mulai ayat 1. Saya bacakan saudara-saudara. Dan kami meminta kamu saudara-saudara sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Hamasiah dan berkumpulnya kita pada Dia, supaya kamu tidak cepat diguncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan baik oleh roh ataupun oleh perkataan ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami bahwa seolah-olah hari Masiah telah tiba. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang dan manusia pendosa yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan, yaitu dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah, sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Nah, itulah saudara-saudara tentang kedatangan Tuhan di awan-awan, saudara-saudara, dijelaskan di situ saudara-saudara. Nah, dari sini kita bisa melihat saudara bahwa rapture, pengangkatan itu memang dalam rancangan Tuhan. Kita tidak perlu meragukan lagi saudara-saudara. Masalahnya sekarang saudara-saudara, banyak pengajaran
tidak berdasarkan apa yang dijelaskan dalam kitab suci dalam nat-nat tadi, saudara. Tapi mereka punya teori sendiri. Seperti ada yang membahas tentang rapture itu dari kitab Beresyit atau Kejadian 1 ayat 1. Ada juga yang mengambil dari kitab Yesaya. Ada yang mengambil dari kitab Wahyu 4 ayat 1. Ya. Kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan seterusnya. Itu semua, saudara, tidak sesuai dengan pernyataan Tuhan, tidak sesuai kitab suci, saudara. Jadi kalau ada yang merancangkan, menganalisis tentang rapture tidak sesuai ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, enggak usah dengarkan, saudara, enggak akan terjadi. Saya sudah punya buku-buku bukti juga buletin, saudara. Tahun 92 katanya mau terjadi rapture. Wah, semua sudah siap, enggak ada. Yang kemudian tahun 2000 milenium itu, saudara, wah rame itu, saudara, tentang rapture. Semua ada yang doa semalam suntuk, doa 10 hari cuma menyambut rapture supaya terangkat, saudara. Tapi apa? Bohong, saudara, enggak terjadi. Dan yang terakhir saya dengar, saudara, nanti Februari tahun 2026 akan terjadi rapture. Pembahasannya dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, saudara. Buktikan, saudara, benar atau tidak. Kalau saya tidak percaya, saudara. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan penjelasan Tuhan yang akan terlibat dalam pengangkatan itu sendiri. Seperti sudah saya bacakan tadi, saudara. Nah, karena itu Rasul Saul dalam 2 Tesalonika 2 tadi mengatakan jangan mau disesatkan oleh ilham roh atau hal-hal lain, saudara, atau penjelasan-penjelasan atau suara-suara yang seolah-olah top, ya, apalagi yang menjelaskan orang terkenal, tokoh terkenal rohani, ya. Wah, sangat dipercaya. Yang percaya itu siapa, saudara? Yang percaya dengan omongan mereka yang seolah-olah benar itu orang yang tidak pernah membaca atau mempelajari kitab itu sendiri. Ya enggak, saudara? Haleluya. Kapan terjadinya rapture atau pengangkatan anak-anak Tuhan itu? Atau istilah lain, kapan Tuhan tadi mengatakan datang di awan-awan menjemput umatnya? Dikatakan, saudara-saudara, kalau waktunya tidak ada satupun yang tahu. Tapi tanda-tandanya Tuhan memberi, saudara, memberi satu pengertian. Di dalam kitab Matius tadi, ya, yang kita baca, ya, dikatakan apa, saudara-saudara, dalam Matius 24 tadi, ya, 29. Sesudah hari-hari yang penuh kesukaran itu, atau sesudah kesukaran saat itu. Berarti apa? Terjadinya setelah masa kesusahan besar. Masa kesusahan besar itu cocok dengan 2 Tesalonika 2 ayat tadi, ayat berapa? 1, 2, 3, ya. Bahwa setelah dinyatakan dulu manusia keji atau sin the beast itu, saudara, yang merusak kehidupan manusia, menyesatkan dengan tanda-tandanya ada yang sangat keji itu, ya, itu kalau sudah tampil, saudara, beberapa saat kemudian baru Tuhan datang. Kita katakan, jadi bukan sebelum masa kesusahan besar, tapi setelah masa kesusahan besar, saudara. Itu juga cocok dengan apa yang dijelaskan dari kitab Gilyana, kitab Wahyu, saudara. Dari sangkakala pertama sampai ke-6 itu terjadi kesusahan besar. Nah, tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 51 52 dikatakan rapture terjadi pada saat sangkakala terakhir. Sangkakala terakhir itu sangkakala ke-7, saudara-saudara. Berarti itu apa? Terjadinya setelah sangka ke-1 sampai sangkakala ke-6 itu kesusahan besar. Sangkakala ke-7 baru Tuhan datang di awan-awan, mengumpulkan semua umat seperti yang saya bacakan dalam nat tadi, saudara. Nah, itulah, saudara-saudara. Jadi kalau belum terjadi masa kesusahan besar, para tokoh rohani itu meramalkan datang, apalagi pas tanggal 1 bulan Tisri, ya, tahun yang lalu,
tahun 5782 itu sudah semua dikumpulkan di Kehilat atau di gereja untuk berdoa semalam itu apa? Tanggal 1 Tisri akan terjadi pengangkatan. Bagaimana kalau kita tidak siap, kita tidak di gereja, tidak di Kehilat, kita tidak terangkat. Semua datang semalam itu. Ternyata apa? Bohong, saudara. Kemudian tahun 5 tadi 82, kemudian 5783 juga terjadi. 57 ya, 84 tahun kemarin ya terjadi, saudara. Saya diajak juga. Nah, juga ini 1 Tisri yang kemarin ya 5785. Ada juga yang mengundang saya untuk doa bersama kumpul karena siapa tahu tanggal 1 Tisri itu terjadi rapture. Saya katakan, oh itu tidak sesuai kitab suci. Saya tidak mau datang. Jadi bohong, saudara. Jadi ada yang seperti itu enggak sesuai. Sebelum masa kesusahan besar terjadi, Matius 1-6 itu digenapi, enggak akan terjadi rapture. Tuhan tidak akan datang di awan-awan, saudara. Percaya pada firman Tuhan. Percaya pada apa yang dikatakan Tuhan di dalam kitab suci. Pelajari, saudara. Renungkan. Jangan terbius dengan suara tokoh-tokoh rohani yang sangat terkenal, penulis buku yang sangat terkenal. Orang yang mengabarkan nama Yahweh mungkin yang dipercaya di mana-mana. Jangan percaya. Ya, jangan percaya kalau tidak sesuai kitab suci seperti nat-nat yang saya bacakan tadi. Berjaga, berdoa-doa. Terus saudara-saudara, jangan mau disesatkan. Ya, itu yang Tuhan tadi mengatakan setelah masa kesusahan besar, kemudian ada goncangan-goncangan di langit, saudara. Matahari ya mulai gelap, bulan, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan goncang. Tiba-tiba orang lihat ke atas, saudara, lihat apa? Tanda anak manusia itu Yesus Masiah dalam kebesaran dan kemuliaannya. Semua orang melihat, dan itulah mulailah terjadi rapture, pertemuan umat tebusan, umat pilihan Yesus Masiah bertemu dengan Tuhannya Yesus Masiah dalam tubuh baka. Mereka bertemu sama-sama dengan tubuh baka yang tidak binasa. Di awan-awan terjadi pertemuan, itulah rapture, saudara. Tapi waktunya saudara perlu pegang teguh. Setelah masa kesusahan besar, ya, setelah terjadi goncangan-goncangan di langit, barulah ada tanda anak manusia di langit. Itulah Yesus Masiah, Sang Juru Selamat, saudara. Itulah rapture yang benar sesuai kitab suci. Haleluya.